Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah banyak diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada Jumat siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, dan umat manusia yang bersalahnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Ayat yang pertama tadi dibaca itu surat Ali Imran 102, sudah populer. Hampir semua khotib di hari Jumat menyampaikan ayat ini, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya bertakwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam beragama Islam. Sebab kalau mati di luar agama Islam, dipastikan masuk neraka jahanam kekal dan abadi. Na'udzubillah. Apa itu takwa? Imtitsalu awamirillah wastinabu nawahi sirran wa alaniyatan. Takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh yang dilarangnya, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Perintah Allah ada dua. Yang pertama wajib, kita berusaha untuk bisa melaksanakannya. Yang kedua sunat, fungsinya ada dua. Yang pertama menyempurnakan ibadat wajib, yang kedua untuk tambahan investasi pahala nanti di akhirat. Larangan Allah ada dua. Yang pertama haram, kita berusaha untuk senantiasa meninggalkannya. Yang kedua makruh, walaupun tidak jatuh haram, hanya sekedar dibenci, itu pun kita berusaha untuk senantiasa meninggalkannya. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah. Kemudian ayat yang kedua tadi adalah surat Asy-Syu'ara ayat 88-89 sebagai topik bahasan dalam khutbah ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di akhirat, di padang mahsyar, tidak ada gunanya harta yang banyak, tidak ada gunanya anak famili yang banyak, illa manatallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang sehat. Bagaimana cirinya hati yang sehat? Yang pertama, mentauhidkan Allah, meyakini Allah sebagai satu-satunya zat yang kita sembah. Sebab penghuni ini mayoritas orang kafir dan musyrik. Wa ma karunas illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan manusia kecuali orang-orang musyrik. Walakin aktsarun-nas la yu'minun. Kebanyakan manusia adalah tidak beriman alias kafir. Na'udzubillah min dzalik. Cara yang pertama mentauhidkan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surat An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan keimanannya tidak bercampur dengan kezaliman, maksudnya syirik, mereka lah orang yang aman dan mereka lah insyaallah yang mendapatkan hidayah petunjuk. Allah nyatakan kepada Nabi, laqad uhiya ilaika
wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Zumar ayat 65. Artinya sesungguhnya kami Allah telah mewahyukan padamu Muhammad dan kepada para nabi sebelum kau, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, la in asyrakta, kalau kau mensekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, pasti Allah akan menghapus semua kebaikan kamu, wala takunanna minal khasirin, dan pastilah kamu termasuk orang yang merugi. Jadi syirik sangat-sangat berbahaya. Allah nyatakan sendiri, wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah. Siapa berani mensekutukan Allah, Allah haramkan orang itu masuk ke dalam surga. Orang Nasrani itu hanya syirik 3, berarti musyrik. Orang Yahudi itu hanya 2, Allah dan Uzair, berarti musyrik. Orang Hindu di India itu hanya 4, Brahma, Wisnu, Siwa, dan Sapi, berarti musyrik. Orang Cina katanya itu hanya ada 8, musyrik lagi. Orang Jepang nyembah matahari, musyrik lagi. Jadi penduduk bumi mayoritas musyrik dan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, jaga tauhid yang ada pada diri kita. Karena memang Allah Nabi nyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa innama abawahu yuhawidani aw yunasirunihi aw yumajisani. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah, suci, bersih, itu hanya satu, namanya Allah. Tetapi ibu bapaknya lah nantinya yang akan menjadikan agama anaknya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, Majusi, atau apa saja. Itu biasanya tergantung kepada orang tuanya. Sehingga Nabi Nuh berdoa, ya Allah ya Tuhan, jangan kau perbanyak manusia kafir di dunia ini. Sebab mereka biasanya punya anak kafir lagi. Mayoritas kalau orang tuanya kafir, anaknya kafir. Mayoritas, tidak semua. Amerika Selatan, 98% orang kafir. Di Cina barangkali 90% non-muslim. Eropa begitu juga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Cara yang kedua, untuk mencintai Allah, meyakini agama, mencintai Allah, yaitu perintah Allah dan Rasulnya harus prioritas. Innamal mu'minuna idza du'a Allah wa Rasul qalu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu apabila dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, mereka jawab sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami melaksanakan. Kami siap untuk mentaatinya. Ini orang beriman namanya. Tapi berapa banyak orang-orang yang ngaku Islam bergentayangan di jalanan maghrib isya. Kapan sholat maghribnya? Kapan sholat isyanya? Hari Jumat seperti sekarang ini, berapa banyak umat Islam gentayangan di jalanan? Enggak Jumatan. Bagaimana nanti di akhirat? Hadirin jamaah Jumat, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, begitu ada panggilan Allah dan Rasul, harus panggilan prioritas. Karena Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih hidup, kita nanti bakal mati. Cara yang ketiga, cara mencintai Allah, mentauhidkan Allah adalah mengikuti Nabi. Ayatnya sudah populer, surat Al-Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya katakanlah, jika kamu benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku. Akunya aku Nabi maksudnya. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Cara mencintai Allah, ikuti Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa mengikuti sunnahku berarti orang itu cinta padaku, dan siapa yang cinta padaku akan masuk surga bersamaku. Ibadat diterima Allah, hadirin, syaratnya ada 2. Yang pertama ikhlas. Insya Allah kita datang ke masjid ini semuanya ikhlas. Kalau nggak ikhlas, hilang pahalanya. Isi kotak amal ikhlas karena Allah. Dengerin khotbah ikhlas insya Allah. Yang kedua harus ittiba, artinya ngikutin sunnah Rasul. Karena masih banyak saudara kita ibadat nggak ngikutin sunnah Rasul, maunya sendiri. Kesesatan umat penyebabnya ada 4. Yang pertama kebodohan ilmu agama. Jahilum fil akhirah wa alimum bidunya. Akhiratnya bodoh, dunianya pintar. Yang kedua mengikuti hawa nafsu.
Masya Allah, berapa banyak saudara kita yang ngaku Islam mengumbar hawa nafsu. Yang ketika mengikuti guru atau kiai yang salah, ini bahaya. Ayatnya ada 4 di Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalna qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Ayat yang seperti itu ada 4. Yang satu lagi mengikuti banyaknya orang yang melakukan. Wa in tuti' aktsarnas man fil ardi liyudilluka sabilik. Kalau kamu mengikuti banyaknya orang yang melakukan, kamu itu akan sesat dari jalan Tuhanmu. Karena mayoritas orang itu orang awam, nggak ngerti. Ayat Quran yang bilang. Apalagi kalau menurut berita kemarin katanya bangsa Indonesia ini IQ-nya cuma 78. Bagaimana mau mempelajari ilmu dengan baik? Singapura yang negara kafir mayoritas itu 106. Korea dengan Jepang di atasnya. Kita nomor 78. Padahal gorila simpanse katanya 70. Berarti kita lebih pintar dari gorila. Alhamdulillah minta. Kenapa itu terjadi? Barangkali otak yang dua ini, otak yang kecil dipakai, otak yang besar nggak dipakai. Ya sudah, rusak jadinya, bodoh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Ini pentingnya ibadat ngikut Nabi. Nggak boleh fanatik mazhab tertentu, nggak menjamin. Imam Syafi'i sendiri yang dikenal seorang yang pintar ilmu agamanya mengatakan, di waktu beliau berkunjung ke gurunya Imam Maliki, berziarah ke kuburan Nabi, kata beliau, "Faida soal hadis wal mazhabi." Apabila hadis itu sahih, itu mazhab saya. Idza ra'aitum kalam yukhalifu kalam Rasulullah fa'malu bi kalam Rasulullah wa tribu bi kalamil hayy. Kalau kalian mengetahui perkataan saya dan perbuatan saya nggak cocok dengan apa yang diucapkan perbuatan Rasul, kerjakan apa yang diucapkan perbuatan Rasul. Lemparkan perkataan saya dan perbuatan saya jauh belakang. Itu Imam Syafi'i yang umur 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, umur 7 tahun hafal Quran. Masih begitu. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Yang nomor 4, cara berbaik-baikan dengan Allah, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Nabi. Ciri orang Islam yang baik meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nikmatan maghbunun fihi magatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang umumnya orang nggak pandai memanfaatkan. Pertama, as-sihah, sehat. Waktunya dibuang-buang, sehat dikasih nikmat oleh Allah sebagai nikmat tertinggi di bawah iman Islam. Yang kedua, waktu. Berapa banyak saudara kita umat Islam yang membuang-buang waktu. Dari pagi sampai mau tidur pakai HP, nggak berhenti-berhenti, apa saja dilihatin. Padahal kita ini sebagai orang Islam, sebagai manusia, dicatat oleh malaikat sebelah kanan Raqib, sebelah kiri Atid, di depannya Hafadhah, di belakangnya Hafadhah. Jadi 4 malaikat setiap orang. Yang 2 mencatat, yang 2 mengawasi. Belum lagi Allah memegang kepalanya. Ma min rabatin illa bi'akhidhu sinatiha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini termasuk manusia kecuali dipegang ubun-ubunnya sama Allah. Berarti maksudnya dipegang itu dimonitor sama Allah. Kalau orang itu yakin ayat Quran, nggak mau berbuat macam-macam. Sekarang berapa banyak orang yang berbuat maksiat. Kenapa terjadi? Karena nggak merasa dilihat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ngeri hadirin. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Ada sebuah buku karangan Jenderal Idul Haq, Panglima NATO yang sudah meninggal. Beliau mengatakan, according to my opinion, the Adolf Warfare is most dangerous than atomic war. Menurut hemat saya, perang ideologi, perang prasarana, perang Husnul Fikri, perang kebudayaan itu jauh lebih berbahaya dari perang atom sekalipun. Kalau perang atom pakai senjata, pakai bom, mati selesai sudah. Tapi kalau perang seperti ini, merembet kemana-mana. Sampai anak kecil main HP, nggak berhenti-berhenti. Bagaimana nanti di akhirat setelah meninggal dunia? Ini yang jadi masalah. Maka pandai-pandailah kita mengatur waktu.
Hadirin jamaah Jumat Rahimahullah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah hati yang sakit-sakitan. Kurang yakin adanya akhirat, kurang yakin adanya Allah Maha melihat. Ini modal orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 142. Innal munafiqina ila qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat malas. Masjidnya cuma Jumatan doang. Ada orang begitu. Ada lagi yang samping masjid ke masjidnya cuma subuh doang. Ada maghrib doang. Bagaimana nanti di akhirat? Man sami'ani kalau yujib bi khairin fala sholata lahu. Siapa mendengarkan azan dari masjidnya mau hadir ke masjid tanpa uzur syar'i, enggak ada salat baginya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, mayurana suka riya kepada manusia. Pamer. Kalau riya menghapus amal yang bersangkutan, kalau syirik menghapus semua amal. Yang ketiga, wala yadhkurunallah illa qalila. Tidak ingat pada Allah, pada ingatnya sedikit, kadang-kadang doang ingat Allah. Ini hatinya sakit-sakitan. Kalau orang model begini, ngeri hadirin. Karena setan sudah berusaha di dalam Al-Quran surat Isra 62. Qala arataka hadzal ladzi karamta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la atanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Artinya iblis ngomong kepada Allah, ya Allah, inikah orangnya Nabi Adam yang kau muliakan daripada aku? Kalau aku diberi tempo umur sampai hari kiamat, la atanikanna dzurriyyatahu, pasti akan aku sesatkan semua keturunan Nabi Adam illa qalila, kecuali sedikit. Ngeri hadirin. Yang masuk surga kalau menurut ayat itu sedikit, mayoritas masuk neraka. Salah siapa? Bukan salah Allah, salah manusia. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang beriman silakan beriman, siapa yang kafir silakan kafir. Tapi Allah kasih tahu wallahu yad'u ilal jannah wa syaitanu yad'u ilan nar. Allah ngajak kamu masuk surga, kalau mau setan ngajak kamu masuk neraka. Padahal hidup ini enggak lama. Pegawai negeri 58 pensiun. Guru 60, dosen 65. Saya sudah 73, udah lewat. Akar nasmin umat itu nausat munasana. Mayoritas umatku hanya berkisar 60, 70. Walaupun sedikit yang umurnya di atas 70. Yang hadir ini yang di atas 70 bisa dihitung pakai jari. Enggak banyak. Akhirat kekal abadi. Kok nggak dipersiapkan? Itu bahasa Betawinya oon. Masya Allah, terlalu banyak manusia yang nggak mempersiapkan akhirat. Padahal yang namanya mati kapan aja. Tidak nunggu tua, tidak nunggu muda. Allah punya aturan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak satu pun orang tahu apa yang bakal terjadi besok pagi. Sekarang sehat, nanti malam sakit, pagi-pagi innalillahi, gampang buat Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, itu hati yang sudah mati. Sulit untuk menerima nasihat. Orang seperti ini terlalu banyak di dunia ini. Mungkin mayoritas malah ada ajaran komunis di Rusia sana. Ada buku namanya Das Kapital, karangan tokoh komunis Karl Marx. Dia mengatakan setelah bukunya diterjemah pakai bahasa Inggris, dia mengatakan there are no place for God, it is science conception of good. Di sana tidak ada Tuhan. Itu hanya perjanjian manusia, Tuhan nggak ada. Pengikutnya 1,5 miliar barangkali sekarang ini. Ngeri itu komunis. Di depan gereja Theotokos Moskow. Ada jamaah saya kebetulan kerja di kantor kedutaan Moskow. Itu di depannya ditulis, agama adalah racun masyarakat. Agama adalah kerjaan orang-orang dungu. Orang-orang bodoh. Buat apa beragama? Agama itu nggak ada. It is science conception of good, kata beliau. Ngeri hadirin. Orang komunis merajalela di mana-mana, nggak yakin akhirat, yang dipikirin dunia. Alladzina yastaqibuna al-hayata dunya 'alal akhirah. Wa hum ghafilun. Mereka yang mencintai dunia, nggak mikir akhirat, mereka orang rugi. Alladzina ya'lamuna dhahiran minal akhirah wa hum ghafilun. Mereka yang melihat yang kelihatan aja. Ada rumah, ada mobil, ada macam-macam. Wa fil akhirah ghafilun, akhiratnya lupa. Orang begini terlalu banyak hadirin. Ngeri kalau mikir begitu. Kita hidup ini di dunia cuma sekali. Habis itu masuk dalam kubur, bagaimana amal kita, bagaimana
akhlak kita masuk di akhirat nggak kebagian kalau nggak cukup persyaratannya. Katakanlah kalau masuk surga itu syaratnya IPK-nya 2,4, berarti tata nilainya 6. Sholat, puasanya, zakat segala macam 6, 2,4. Kalau IPK-nya 2,3, kalau istilah mahasiswa, berarti merahnya 1, masuk neraka 1 tahun. Kalau merahnya 2 tahun, misalnya seperti itu. Padahal neraka kata Nabi panasnya 70 kali panasnya dunia. Kalau di Sahara 60 derajat kali 70, 4.200 derajat Celcius. Bagaimana panasnya? Manusia nggak akan mati. Saya baca hadis, ada orang kafir yang terlalu kafir, itu nanti duduk bangkunya panjangnya 4.500 km antara Mekah dan Madinah. Itu isinya batu bara yang menyala, besi yang menyala. Duduk di situ, naik gunung, jatuh lagi, gunung neraka. Gunung neraka terlalu banyak hadirin, tapi orang pada nggak takut karena nggak kelihatan. Surga begitu indah. Yang pernah masuk surga manusia cuma 4 orang. Satu Nabi Adam dengan istrinya, yang kedua Nabi Idris untuk percobaan, yang ketiga Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj. Yang lainnya belum. Makanya karena belum, ada yang bilang, itu soal nanti. Soal nanti pasti tercapai akhirat. Nah kalau enggak gimana? Celaka untuk selama-lamanya. Demikianlah hadirin sekalian, beberapa ayat Quran dan hadis Nabi mudah-mudahan mengetuk hati kita untuk memperbaiki amal ibadat kita, sehingga kita menjadi orang yang matinya nanti husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa. Moga-moga doa kita dikabulkan olehnya. Kita hidup sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa qulu 'ala yazidkum wa la dzikrullahi akbar.